Shalom, damai sejahtera dari Tuhan kita kiranya ada bersama dengan kita sekalian. Para kekasih Tuhan, mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan yang pada saat ini akan kita baca dari kitab Habakuk pasalnya yang ketiga, ayat 17 sampai dengan 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kapan kita bahagia? Kita bahagia tentu ketika kejadian-kejadian yang menyenangkan terjadi dalam hidup kita. Saat kelahiran anak-anak kita, saat anak-anak kita berprestasi, saat usaha kita menghasilkan yang baik. Ya, itu memang hal-hal yang membuat kita bahagia. Tapi lantas bagaimana kalau kejadian sebaliknya yang terjadi? Kita belum dikaruniai anak setelah sekian lama berumah tangga. Anak kita tidak tumbuh seperti harapan kita. Usaha kita sedang bangkrut. Apakah kita masih bisa bahagia? Kelihatannya itu semua ada alasan yang tepat untuk bersedih dan tidak bahagia. Perasaan kita sangat dipengaruhi segala sesuatu yang sedang kita alami dan kita rasakan sekarang ini. Baik itu sedih maupun bahagia. Setiap orang tentu lebih senang pada perasaan gembira dan bahagia. Kalau begitu, mengapa kita tidak bisa memilih untuk bahagia saja dalam semua perjalanan kehidupan kita? Bisakah? Bisakah kita terus bahagia? Habakuk hidup pada masa yang tidak membahagiakan. Hidup pada masa yang seolah-olah Tuhan diam. Tuhan tidak mengindahkan permintaannya. Hidup di mana seolah-olah Allah membiarkan kejahatan merajalela. Hidup di masa ketika orang-orang fasik menindas orang baik. Tuhan seolah diam dan menghukum hamba-Nya. Seolah-olah Tuhan berpihak pada orang fasik dan membiarkan orang baik hidup dalam penindasan. Hidup yang sangat berat sedang dialami oleh Habakuk. Tetapi sangat menarik, ayat 17 menyatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku
Habakuk akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan. Habakuk menyatakan pilihan hidupnya untuk bahagia, bahkan di saat sebenarnya tidak ada alasan untuk bahagia. Apa yang sedang dialaminya mendukung perasaan untuk bersedih. Ketika dia mengatakan ketika pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun hasilnya tidak menyenangkan. Pohon-pohon itu adalah pohon-pohon yang paling banyak tumbuh kala itu dan merupakan komoditas-komoditas penting dalam kehidupan masa itu. Jadi ketika hal-hal yang biasa terjadi sehari-hari, orang biasa melihat pohon-pohon itu tumbuh dan berkembang subur dengan baik. Sedangkan pengandaian Habakuk akan susahnya hidup adalah dengan mengandaikan meskipun pohon ara tidak berbuah, meskipun pohon anggur tidak berbuah, meskipun pohon zaitun hasilnya tidak menyenangkan. Menandakan sebuah situasi yang tidak biasa, situasi yang nyaris membuat putus asa. Bahwa biasanya kebaikan itu yang menang, tapi sekarang seolah-olah kalah dengan kejahatan. Seolah-olah orang fasik menguasai dan menindas orang benar. Dan lebih lagi, seolah-olah Tuhan sendiri berpihak pada kejahatan dan membiarkan. Dalam situasi ini, Habakuk tetap memilih untuk bahagia. Bagaimana bisa? Karena Habakuk memiliki Tuhan. Tuhan itu kekuatannya yang diyakininya akan membuat kakinya seperti kaki rusa, yang akan membiarkannya menjejakkan kaki-kakinya di bukit-bukit. Sebuah pernyataan yang tentu bukan hal yang mudah. Sebuah pernyataan yang tentu muncul dari sebuah pengalaman iman yang sudah dialaminya, yang membuktikan akan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Habakuk menyatakan hidupnya bukan hanya tentang apa yang sedang terjadi sekarang ini. Memang yang terjadi sekarang ini tampak begitu menyedihkan. Habakuk melihat akan penyertaan Tuhan dalam sepanjang hidupnya, pertolongan Tuhan yang telah dia alami sepanjang hidupnya. Dan juga Habakuk menyerahkan harapan hidupnya dalam keyakinan akan penyertaan Tuhan di masa depan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali di dalam hidup kita sehari-hari, kita hanya sangat tergantung pada apa yang sedang terjadi saat ini, sekarang ini, termasuk perasaan kita. Saat bahagia, kita begitu bahagia dan begitu mudah bersyukur, karena memang bahagia sedang kita alami. Tetapi saat kesusahan hidup kita terjadi, kita begitu mudah kehilangan kebahagiaan kita. Seluruh hidup kita seolah-olah runtuh. Kita lupa untuk bahagia. Terlebih kita lupa sumber bahagia kita, yaitu Tuhan. Bahwa pertolongan Tuhan ada dalam sepanjang hidup kita. Persoalan hidup kita sering alami, sering terjadi dalam hidup kita. Dan kita belajar mengingat bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Mari belajar menempatkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan kita. Selalu kita tanamkan di dalam hati kita. Bersedih, takut, kecewa, tentu perasaan yang tetap akan muncul. Setiap orang hidup akan mengalaminya. Tetapi ketika kita mampu melihat pertolongan Tuhan, maka akan tetap memilih untuk bahagia. Kita tidak akan membiarkan ketakutan, kesedihan, dan kekecewaan menguasai hidup kita. Begitu pula sekarang ini ketika kita bersama-sama masih menghadapi pandemi COVID-19. Mungkin ada ketakutan dan kekhawatiran yang kita rasakan. Mari kita tidak membiarkan takut dan khawatir menguasai hidup kita. Kita bawa ketakutan dan kekhawatiran kita di hadapan pengalaman iman kita. Ebenezer,
sampai di sini Tuhan sudah menyertai kita, maka kita juga akan meyakini penyertaan Tuhan di masa mendatang. Pertolongan Tuhan tidak akan pernah berhenti. Selamat berbahagia. Tuhan memberkati. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam, saatnya pasti